postur badannya dia bisa sama nggak dari segi dayung dan ekor. Goalnya adalah di 1 tahun teman-teman. 1 tahun kita ingin lihat ikan ini udah segede apa dan bentukannya seperti apa. Bocor keluar. Aman sih tapi ini, lepasin aja. Dayungnya tuh gila. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di mycrab.vlog. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat penting, yaitu masalah pembesaran. Goal hari ini kita akan memindahkan 17 ekor dari anakan soju dan 1 ekor dari partai yang katanya mamanya itu kumpai, kita akan pindahkan ke kolam. Nah, nanti throughout the day di vlog ini gue akan membahas kenapa sih gue melakukan hal ini. Dan hari ini juga gue akan membahas sedikit tentang masalah pembesaran. Kalau teman-teman lihat, kita udah di lantai 2 dari pembesarannya mycrab collection. Di sini banyak ikan-ikan kecil, banyak ikan-ikan yang udah nanggung, banyak ikan yang sebenarnya kita besarkan. Total yang kita besarkan sekarang mungkin ada di sekitar 300 ekoran. Nah, hari ini kita akan bahas dulu ke menu utamanya, adalah anakan shisoju. Jadi anakan shisoju ini kita panen kemarin, kalau nggak salah pada bulan Mei 2024. Jadi sampai sekarang itu udah sekitar 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Dan kalau lihat ukurannya sebenarnya udah lumayan besar teman-teman. Kalau saya lihat ada hampir yang mau masuk 50 cm. Jadi sejarahnya ikan ini tuh selalu dipelihara di akuarium. Dari akuarium 120 cm. Lalu kita naikkan ke 2 meter dan terakhirnya di 2,5 meter. Saya ingin pindahin ikan ini karena menurut saya udah lumayan padat teman-teman. Jadi ketika dia habis makan, walaupun kita sudah bantu dengan oksigen aerator dan oksigen murni, dia itu ngapnya masih lumayan parah, nggak berhenti. Nah, ini juga menjadi sebuah eksperimen, menjadi sebuah percobaan buat teman-teman lihat apakah sebenarnya membesarkan ikan di kolam dan membesarkan ikan di akuarium itu berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, porsinya itu memang badannya ini nggak terlalu tebal, berisi, cuman agak panjang. Kalau teman-teman lihat ekornya ini gede banget sebenarnya, buka, dayungnya pun juga panjang. Dan saya akan mencoba-coba mengingat sebenarnya ini semuanya panjang dayungnya seperti apa, ekornya seperti apa. Nah, kita masukkan ke kolam ini, kita ingin tahu sebenarnya di kolam itu postur badannya dia bisa sama nggak dari segi dayung dan ekor. Di sana kita akan taruh di kolam yang cukup luas. Porsi makannya pun kita akan taker, mungkin mirip-mirip dengan porsi makan yang di akuarium. Nah, kita akan cek mungkin per 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan kita lihat dan segala macamnya. Nanti goalnya adalah di 1 tahun teman-teman. 1 tahun kita ingin lihat ikan ini udah segede apa dan bentukannya seperti apa. Nah, beberapa ikan yang nantinya mungkin bagus, bisa kita coba main sedikit, bisa juga kita jadikan induk. Jadi masih ada 2 pilihannya. Nah, hari ini kita mau bahas sebenarnya kalau dalam membesarkan anakan itu, apa sih yang penting? Kalau menurut saya teman-teman, kalau kita lagi membesarkan anakan, kita tuh harus mulai dengan akuarium yang kecil, kayak gini contohnya. Nah, jadi selalu aku mulainya itu membesarkan anakan tuh di akuarium 120 cm dikali 60. Tingginya sih nggak masalah, cuman tinggi airnya kalau teman-teman lihat cukup relatif pendek ya. Kalau saya lihat di bawah 20 cm ini. Nah, ini paling penting itu sebenarnya ukuran kecil. Nah, di ukuran kecil itu ketika ikan teman-teman datang, ketika ikan mungkin 8-9 cm datang, itu tuh harus dikasih makan lumayan di-push. Kenapa? Karena itu adalah masa penentuan. Jadi ketika teman-teman ikannya di-push di waktu kecil itu menentukan bahwa lambung ikan ini itu bakal jadi gede atau kecil. Nah, biasanya kita salah kaprah waktu kecil itu kita kasih makannya sedikit. Kalau teman-teman inget, kalau
anak manusia pun waktu kecil, kita akan kasih dia susu apa segala macam banyak. Ketika itu terjadi, badannya si bayi atau badannya itu anakan ini akan ngembang, jadi nggak proporsional, akan gendut katanya, gitu loh. Tapi nanti begitu dia udah masuk ke ukuran 20 cm, 18 cm, badan itu akan sendirinya kembali normal gitu loh. Pernah nggak sih ingat kalau kita punya anaknya temen tuh, kalau waktu bayi, gendut banget tuh. Nanti pas udah umur 3-4 tahun, kok jadi kayak manusia normal ya. Tapi semua perawakannya bagus gitu. Nah jadi ini yang saya mau bagikan kali ini tuh, kita harus ngasih makan ikan dengan baik dan benar waktu dia ukuran dari lepas telur sampai ke 15 cm menurut saya. Nah ini adalah salah satu contoh ikan yang kita push, badannya juga nggak jadi gemuk banget gitu loh. Pushnya juga pakai tahu diri. Tahu diri, cuman maksudnya kadang-kadang ada yang orang yang ngerasa oh udah cukup, padahal nggak, belum gitu loh. Tapi ada juga yang belum cukup terus. Nah, ada yang belum cukup dulu. Jadi itu yang mesti pertama kali teman-teman belajarin. Nah nanti ketika udah masuk kayak 20 cm gini, kita udah mulai takter makannya. Makanya ikan yang sebelah ini itu badannya lebih nggak over gitu. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah dayung dan ekornya itu semua cukup. Nah, biasanya dari 25 cm ke 30 cm kita lihat nih, kalau di sini masih cukup, kita pantengin di sini. Tapi kalau nggak cukup, kita harus pindahkan ke tank 2 meter seperti yang terjadi dengan anakannya si Soju. Ini salah satu pantai dari kolam kita yang lumayan bagus ya. Kita nggak pernah tanning, warnanya udah keluar semua. Pipinya, air ekor, bahkan beberapa ada yang udah ring, cuman nggak tahu kelihatan nggak di kamera ya. Gitu. Jadi kita akan lanjut ke kolam habis ini. Saya mau kasih tunjuk teman-teman, sama ikan itu sebenarnya waktu dalam pertumbuhannya kita paling sanksi banget ikan itu untuk sakit dan kaget loncat-loncat. Kenapa? Karena kalau sakit jadinya contohnya seperti ikan di akuarium ini. Ikan akuarium ini itu ada salah satu partai yang menurut gua tidak maksimal. Karena pertamanya sempat sakit, ada dua hal yang jadi masalah ketika ikan itu sakit. Habis dia sembuh tuh biasanya dia berantem. Jadi ekornya tuh banyak sobek-sobek lah apa segala macem gitu loh. Kedua ya porsi badannya dan lain-lainnya pertumbuhannya tidak sebagus yang biasanya mulus tanpa hambatan gitu loh. Tapi karena kita semuanya dapat dari kolam kita sendiri, nggak ada satupun ikan yang kita jual dulu, kecuali nanti ada kebutuhan ya, atau teman-teman nanti tolong dong gimana Bang Mike kepingin, teman-teman bisa komen, kedepannya mungkin kita bisa bagi gitu. Yang dipastikan ikan dari kolam-kolam kita itu ekornya lumayan besar dan bakat warnanya tuh udah pasti oke gitu ya. Jadi sekarang kita packing dulu, nanti selesai packing kita langsung ketemu di kolam karena mungkin prosesnya akan membosankan buat teman-teman. Jadi kita langsung skip aja. Bye. Guys, udah nyampe guys. Kita ada sedikit insiden, ada beberapa ikan yang bocor. Bocornya udah lumayan keluar. Ya ini kita langsung agak jauh sedikit, nggak apa-apa ya guys. Dari situ. Ini bocor parah. Dua box atas. Ini nah. Dari sana. Ya. Nanti kita mau ngomong apa yang bisa kita lakukan kalau kayak begini sebenarnya. Ini bocor juga nih kasih lihat nih tuh. Untungnya airnya masih nahan di dalam tuh. Terus dia nggak kebalik. Iya, hoki. Jadi guys, kalau kita lagi pengiriman gini, sebenarnya selain plastiknya kita mesti double banyak banget. Ini kita double 5 aja masih bocor. Kita butuh dia plastik cadangan juga sih guys ya. Ini untung di dalamnya masih ada air loh. Jangan begitu Pak, harus sama itunya. Yang bocor-bocor rendam aja dulu. Aman tapi Nen, ikannya hilang langsung. Hah? Nah nih guys, yang keluar tuh tadi bocor. Udah satu, udah di dalam. Tapi nggak mengapa sih. Tenggelam. Harusnya aman, tenggelam ya. Nggak ngambang, yang penting kan itu. Nggak nambang, nggak nungging. Kita lihat tuh dayungnya gede banget. Iya, gua supaya ganti air tiap hari sekalian kan. Nah ini aman. Bocor 4 berarti. Setengahnya bocor guys.
Tapi untungnya deket, kita paksain, akhirnya nyampe juga guys. Tadinya mau di repack di tengah jalan, Ketemuan tengah jalan. cuman gak bisa kayaknya, bocor keluar. Aman sih tapi Nen, lepasin aja. Dayungnya tuh gila. Baru kelihatan dayungnya bagusnya kayak gitu ya. Kita terpaksa guys taruh di sini karena kolam pembesaran kita lagi bocor. Bukan lagi bocor sih, emang bocor dari pertama bangun. Kita taruh di sini supaya ikan ini ada pergantian airnya bagus. Tuh. Nah, kita mau tahu sebenarnya di sini tuh nanti bagus nggak ya dari segi warna, postur, ekor. Kalau dilihat dari ikannya sih aman, dan kita kasih lihat makan dia tuh di sini masih bisa kita pantau. Ibaratnya udah kegendutan kah, kekurusan kah, bentuknya gimana masih bisa pantau. Jadi kita bergantung sama orang yang di kolam aja sih habis ini. Gitu ceritanya. Ini dua-duanya udah bocor nih. Ini bocor lebih parah. Ini ikannya nggak ada yang kebalik tuh, bocor bawah. Guys, nggak usah pegang, nggak masalah sih. Anjing gede banget apa ini. Oplosnya ini. Yang lain oplos. Aman sih kayak gitu ya. Ini yang sampai layar malah. Gila ya enakan soju ya. Gila sih. Kamu terbang, kamu terbang. Dayung bapaknya aja nggak segede ini. Berenang, berenang sana. Ngadepin sini nah, ada. Udah. Sana. Sampai jumpa dalam beberapa bulan. Gak ada yang keluar panjang banget ya. Sabar belum muncul notif. Nah, ada yang muncul notif. Guys, jadi ini kita keluarin ya guys. Ini ya ada beberapa insiden tadi, tapi semuanya aman. Kita oplosnya sekali aja. Kalau temen-temen lihat tuh dayungnya tuh udah kayak pesawat terbang tuh guys. Tuh. Mayoritas aja. Kalau yang ini sih ya kurang terlalu lah ini. Terus ada beberapa sisik copot, minor. Tapi itu mungkin dari sebelumnya sih. Soalnya udah mulai tumbuh. Nah, kita pingin tahu sebenarnya dayungnya ini masih bisa nggak sih seperti ini di kolam. Terus kita pingin tahu juga sebenarnya ekornya masih bisa nggak sih seperti ini di kolam. Dan terlebih lagi warnanya. Karena ini kan di air hijau, seolah-olah kan di tanning guys. Tuh. Ini gede banget. Ini gede banget. Seolah-olah di tanning takutnya warnanya kusam nggak atau gimana nggak gitu. Kita mau tes. Ini 3 jadi 1 nih guys. Terus ini bukan satu doang, mayoritas begini bentuknya. Iya, ini kan satu partai. Ini satu partai. Jadi kita, nah tapi ini begitu kan masih ada yang mengap dikit sih ya. Semoga dia nggak ngambil udara, nggak apa. Cuman kalau dilihat dari gerak-geriknya semuanya di bawah. Semuanya tenggelam. Itu penting sih. Penting banget. Nah ini yang salah satu yang paling kurangnya di partainya, dia agak kecil. Kalau teman-teman lihat dari atas kan agak kecil gitu. Cuman kita usahain setiap kali pembesaran tuh kita kurang lebihnya sama lah. Kita jadinya kurang lebihnya mirip-mirip gitu. Jadi kan dulu katanya kalau probabilitas ikan bagus dari sebuah partai itu kan 10%. 10%. Kita bikin 70 yang bagus, 30 yang reject biasa gitu. Reject mah enggak lah. Hah? Biasa. Reject sih enggak ya. Saya kayak yang tidak menyerupai ya, apa sih namanya? Outlier ya. Ini gila juga nih. Ya, warnanya ungu lagi. Ekornya sih. Enggak sih, enggak ada apa-apa sih aman. Kayaknya zero casualty sih harus. Ya harusnya zero sih ini.
Itu yang kebalik kita nangkap di Cianjur aja hidup kok. Ya paling jeleknya. Hidup dia. Udah paling jelek, kebalik pula dia. Kalau sampai nggak ada nanti saya kirim dari Jakarta deh aeratornya. Tuh Nen, tuh. Rata-rata yang keluar sih. Nggak bisa ngomong kayak ini. Emang ada 1-2 biji yang panjangnya keterlaluan gitu. Keterlaluan. Sisanya rata-rata. Warnanya juga sama rata-rata, ungu gitu. Ada satu yang spesial tuh warnanya parah. Iya ya, mana ya? Belum keluar ya. Kayaknya tadi ada yang ungu banget deh. Soalnya yang lain punya base tuh. Kering. Jagain ya Nen, tolong ya. Porsi makannya di Jakarta sekitar 4 genggam. Udang. Kalau nanti mau dijadi kasih kodok nggak apa-apa sih, ntar kita porsiin aja. Ha-ha. Nah, keluarin Nen. Lipat aja. Nah. Lipat. Nah. Tuh. Dah, mana kamu? Yang kecil. Kecil ya, ini yang kecil. Si panjang lagi. Gila. Panjang lagi. Yang mayoritas panjang sih. Kelihatan sih masih gendut tapi. Tapi dengan badan gendut aja begitu. Nggak ada yang dangak kan? Sama juga nih. Hilang dia. Shinting. Gila. Bye bye guys. Semangat tinggal di sini. Betah-betah ya guys. Si kumpai mana? Yang bocor kali. Cakil dia tuh. Itu kayak lepas tendin nggak sih tapi yang itu? Kayak agak hitam. Enggak sih. Duh, hujan lagi. Aman lah ya. Tiba-tiba hujan bir. Jadi dipantau-pantau aja. Dilipat aja plastiknya Nen. Digulung. Belakangnya ini digulung. Dari belakang. Dari belakang mau dari depan. Nah, gulung. Nah, gulung lagi. Nah, kan? Ini yang gede nih, babon. Cewek. Iya, cewek. Lepas sendiri sih enggak sih. Enggak ya. Agak kering, agak tipis aja dan dia pindah. Lepas ya. Wah, hujan weh. Bukan. Guys, sekarang kita lagi packing anakan. Yang ini digedein di sini sampai agak lumayan gede. Ntar kita buka di Jakarta. Nah, ini yang hasil panen kemarin, guys. Ini masih kecil-kecil, soalnya baru mau masuk. Cuman hari ini saya ngeliat kayaknya dia ada sedikit jamur. Jadi kayak nanti kita obatin sedikit aja. Ini ada sedikit banget. Jadi kalau kayak gini kita obatinnya pakai garam heater aja sih. Nah, ini anakan yang tadi di packing. Ya guys, jadi itu yang baru masuk adalah alkohol bloodline. Jadi kita punya jantan namanya soju. Soju ini kita dapat di kontes waktu di Surabaya sekitar 2 tahun lalu ya Not ya. 2 tahun lalu. Dan betinanya ini namanya Bir.
Ini dia videonya dua-duanya, teman-teman bisa enjoy. Nah, saya curiga si bir ini sebenarnya ada keturunan dayung setan atau enggak. Teman-teman bisa komen di bawah karena sebenarnya dayungnya juga panjang. Dan ketika kita kawinkan antara soju dan bir ini, walaupun dayung si soju tidak terlalu panjang, ini semua dayungnya panjang, bahkan ada yang mau menyentuh layar. Kedepannya si soju ini mau kita kawinkan lagi bersama mixer-mixer lainnya. Kita punya Yakult, kita punya Sprite, kita punya beberapa betina lainnya. Dan semuanya ini kita lakukan dengan caranya penjodohan. Jadi bukan di satu kolam banyak begini, isinya 20 gitu, bukan. Ini 1:1. Jadi kita tahu jelas garis keturunannya seperti apa. Dan nanti dari bloodline si alkohol ini akan kita ciptakan bloodline baru karena kita akan crossing, teman-teman. Nah, ini segitu dulu pembelajarannya. Terus experience-nya. Semoga teman-teman enjoy video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.